lebih kuat di mana lebih mulia geus tobat marah ulah ngagarang ku di ku manusia atuh karunya da geus ku aing dibejakeun ulah kadari deui urang ngarti geus dibejakeun ku abdi sok mana teh hayang masa di dieu nya sok mangga abdi mah dasarna saha ku abdi mah hamba Allah nya abdi ge. Nah di Pancaule gendong pakai sarung kan, sarung ikat pas jalan sebelum kandang batu tuh pas turunan pas ada curugan itu air terjun di situ tiba-tiba dia bangun dan langsung mencekik. Saya bilang tolong pada dilepasin lah tulungan gitu pada dipegangin pas diturunin dia ngomong begini mau dibawa kemana nya tetap dia ngomong arek dibawa kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Gede Pangrango? Salah satu gunung paling cantik di Jawa Barat ini memang memiliki keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat mengevakuasi salah satu korban yang kesurupan di Gunung Gede nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Akri. Malam. Apa kabar nih, Kang? Baik. Sehat, Kang ya? Aduh, sampai sehat, juga alhamdulillah. Lagi pemulihan. Lagi pemulihan, Kang? Oke. Sempat sakit apa, Kang? Diabetes, ya gula lah. 8 bulan lumayan. Jadi pemulihannya agak sedikit lama ya. Oke, dan thank you banget Kang udah hadir dari Cipanas ya. Sambil olahraga. Ya. Semoga cepat sembuh juga Kang dari penyakit. Makanya kalau nanti ngomongnya agak terbata-bata berat, ya maaf lah. Itu faktor karena itu ya. Karena emang lagi waktu efek pemulihan aja gitu ya Kang. Betul. Oke, malam kali ini mau menceritakan pengalaman pendakian atau bukan pengalaman pendakian ya. Sempat mengevakuasi salah satu korban nih Kang. Yang kesurupan di Gunung Gede. Dulu itu 2014 tuh ada korban perempuan lagi haid. Kalau temennya bilang kan lagi kena hipo. Oh, oke. Padahal dia kesurupan kan. Gitu. Nah, kenapa digendong sih? Kita bawa tandu. Tapi takutnya kalau diikat kasihan. Oh iya. Kalau ditandu kita juga takut dia lompat atau gimana. Malah cedera kan gitu. Oh, iya. Kita berembuk ya udah gendong lah gantian. Akhirnya digendong tuh Kang. Ada sempat ngalamin apa aja tuh Kang pas waktu evakuasi turun? Pas digendong dia berapa menit tiba-tiba dia mencekik sambil teriak. Sampai dicekik Kang? Teriaknya bukan teriak yang bukan histeris lah gimana lah. Oh. Gitu teriaknya yang waduh. Pas telinga banget kan kalau gendong kan itu. Dan itu cuma bukan Kang Akri aja nih sempat dicekek. Semuanya 6-6-nya. Semua yang digendong. Iya. Karena kan evakuasinya dari jam 9 lah. 9 malam sampai setengah 7 pagi. Wah, cukup lama juga tuh Kang. Karena susah banget kan. Iya, karena mungkin berontak-berontak terus ininya Kalau misalkan lagi digendong berontak ya kita turunin. Takutnya kan malah celaka kan gitu. Oke. Dan pasti banyak-banyak teror juga nih pas waktu evakuasi itu Kang. Lumayan ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja Kang langsung ya. Oke, siap. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Kang Akri bisa dijelasin nggak nih dari awal kronologis itu kayak gimana, Kang?
Dulu kan memang 2014 kalau kebetulan di Maleber ya, volunteer Maleber itu bukan jalur pendakian. Jadi teman-teman suka gantian tugas bantuin lah gitu. Kalau tugas kan udah ada petugasnya kan gitu. Jadi gantian sama teman-teman yang lain itu bantuin jaga di Cibodas. Kalau dulu kan masih ada check packing. Masih ada kan? Masih ada. Iya, sempat juga ngalamin Check packing naik, turun kan gitu. Jadi kayak odol, sabun, terus sampo gitu. Itu bisa kita diminimalisir kan gitu. Oke. Penggunaannya kan. Kalau sekarang saya lihat orang kok bisa mandi pakai sabun di jamban kan gitu. Terus sampoan kan pagi-pagi enak kan sikat gigi gitu. Berasa di rumah sendiri. Ya, mereka kan nggak sadar bahwa ada air yang tercemari kan gitu. Itu ke bawah, di bawah ada juga penggunanya kan konsumsinya ada. Nah itu. Jadi yang alhamdulillahnya para pendaki juga dulu ya 2014 mereka mengerti banget kenapa harus dicek packing kan gitu. Iya. Jadi mereka itu datang ke Cibodas, niatnya itu bukan menggunakan sampo, sabun, sikat gigi, odolnya di alun-alun, tapi buat balik di base camp biasanya. Oh iya, biasanya gitu. dia simpan di base camp Iya. itu Kang ya? Nah karena memang dulu dia nggak ada tempat untuk menitipkan, ya cek packing. Jadi alhamdulillah mungkin ada penitipan di resort kan gitu. Iya. Jadi pas pulang Bisa diambil gitu ya. Gitu. Oke. Gitu Bang, gitu. Kalau sekarang gimana tuh Kang? Kalau sekarang kayaknya nggak ada deh. Udah nggak ada Nggak cek packing gitu ya? Nah itu. Jadi tahun 2014 hari Jumat itu saya dan kalau di Maleber itu saya sama Adun itu berangkat ke Cibodas Jumat. Biasalah Jumat kan pendaki itu biasanya di hari Jumat itu udah mulai. Nah kita ikut jagalah sore. Oke, ikut bantu berarti Kang ya? Membantu gitu, mau cek packing, terus mengarahkan sampah segala macam. Habis itu sekitaran jam 12 udah mulai sepi lah. Kita ke base camp lagi kan, tidur istirahat ke pondok. Jam 6 pagi bangun ke depan lagi ke resort. Di resort juga sama, bantuin lagi petugas kan. Cek packing segala macam gitu. Nah, kan ada yang ke Curug Ciberem. Oh iya. Jadi ada yang bayar tiket, dia lalu lalang lah gitu. Nah, singkatnya itu ya aktivitas hari Sabtu sampai sore begitulah. Jadi menangani para pengunjung, baik yang tidak punya simaksi atau yang bersimaksi, bermasalah atau tidak gitu, bisa diselesaikan di situ gitu. Nah, jadi sampai sore itu jam 6 maghrib ada 4 orang anak muda lah turun, tergesa-gesa gitu, teriak-teriak, minta tolong gitu. Jadi dia di tempat buang sampah itu udah teriak-teriak. Oh kan cukup lumayan jauh itu Kang? Iya. Udah teriak-teriak dari situ? Udah teriak-teriak. Nah pas kita keluar, ada apa? Minta tolong, ya udah masuk dulu kan, kasih minum dulu segala macam. Nah pas di resort ada tim yang biasanya untuk BAP lah gitu, dari petugasnya kan gitu. Menanyakan ada apa, duduk dulu gitu. Nah dia bilang teman saya itu kena hipo, hilang di tanjakan setan. Sempat hilang juga berarti? Ya dia terakhir hilang itu lari dari geger, hilangnya di tanjakan setan gitu. Gitu menurut cerita dia kan gitu. Nah dari situ sebagian orang masih mencari tahu kan gitu, kronologisnya seperti apa. Nah yang sisanya, teman-teman sisanya kita lah nyiapin perlengkapan untuk pendakian, evakuasi. Menyiapkan tandu, tali, sarung, obat-obatan gitu,
kompor, ya makan lah gitu. Nah kita siapin. Itu tuh cukup lama lah, 1 jam kita baru dapat apa sih ceritanya. Iya. Gimana sih hilangnya? Oke. Bagaimana sih gitu kejadiannya kan gitu. Itu baru dapat. Jam 8 malam kita naik. Gitu. Karena apa ya? Dari ceritanya cukup mengkhawatirkan, takutnya kan asalnya hidup, dia jadi meninggalkan. Iya. Jadi jalannya kita agak cepet. Karena ini udah keadaan urgent gitu Karena kan. urgent gitu. Naik. Pas di Kanang Batu, salah satu dari kita ada yang ngelempar. Ngelempar kan? Sekitaran jam 11-an lah. Setengah 11 atau. Itu ngelempar apa kan? Nggak tahu, kayak ranting. Dilempar gini lah. Oh. Bukan jatuh. Kalau jatuh kan dari atas. Ini dari pinggir gitu. Lempar. Kata temen, naon iya? Apa ini gitu? Pas dilihat ranting, masih positif kan? Oh jatuh kali, jalan lah. Pas nyampe ditanyakan setan, ada tanjakan setan, di bawahnya itu kan ada pelataran nih. Nah, pikir kita untuk menyelamatkan orang hipo itu, ya kita harus bangun tenda. Nyari kehangatan lah gitu. Bangun tenda, siapin sleeping, ada yang masak air kan gitu. Terus nyiapin gula, teh, segala macam. Nah, sampai jam 12 itu ya kita belum menemukan si survivor ini. Iya. Belum ada tanda-tanda bahwa dia itu di situ gitu. Masuk tenda. Pas masuk tenda, semua nih berenam masuk tenda. Tiba-tiba tenda ada yang ngelempar. Ada yang ngelempar kan? Ngelempar kayak pasir kecil tuh. Iya. Gitu. Kaget dong kita gitu. Keluarlah. Siapa tuh? Ya memang hari Jumat pendakian sepi. Biasanya kan malam minggu baru malam minggu ya. Malam minggu itu udah pada naik kan. Biasanya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masuk lagi. Pas masuk tiba-tiba ada yang kayak lari. Pas kita keluar ternyata itu si anak yang katanya hipo itu gitu. Oh, berarti ketemu tuh Kang? Ketemu, lari gitu. Tapi kita cari dari jam pas naik nggak ketemu. Tiba-tiba dia lari. Nah, pas lari tangkep lah gitu, kena. Pas ditangkep masukin ke tenda, dia dalam keadaan sadar. Masuk, kasih teh manis, makan, pakai sleeping dulu biar anget dulu kan, karena ceritanya kan hipo gitu. Iya. Kita angetin dulu. Karena di kita nggak ada tim perempuan waktu itu. Jadi kita nggak berani nawarin ganti baju atau apa gitu. Karena memang bukan muhrim lah. Paling kita udah prepare jacket untuk dia. Nah, tiba-tiba dia itu pingsan. Pingsan aja. Tapi sempat makan berarti Kang? Makan, minum. Mau itu? Dia mau. Dia pingsan. Tapi selama pingsan ini kita saling bau apa ini? Kayak bau amis darah. Bau apa sih ini? Pas lihat celananya itu merah. Merah darah. Tembus kali ya. Iya. Gitu. Tapi kita bingung mau ngapain, toh dia perempuan, kita laki-laki soalnya gitu. Nah, jadi ada yang bawa celana 2 kan jas hujan, dipakein langsung aja. Jadi ditutupin tapi pakai jas hujan. Gitu. Iya. Nah, di situ kita bilang mau diapain nih? Nginep di sini juga tidak memungkinkan. Satu, anak ini sudah pingsan kan kita jadi serem ya gitu. Terus diketanduin juga mengkhawatirkan kan gitu. Mau bagaimana nih? Akhirnya kita putuskan
pakai tandu dulu. Tandu diikat. Nah pada saat itu temannya ada Kang? Nggak ada. Oh di belum bawah. ketemu berarti? Tapi yang 2 orang ada. Ada di situ? Ada di situ. Oh iya iya. Ada di situ. Kan yang nungguin juga temennya cowok. Yang cewek kan turun, ikut turun. Oh yang berempat itu ya? Yang berempat tadi. Gitu. Turun pakai tandu. Pas di di Pancaweleh, di bawahnya Kanang Badak. Iya. Tiba-tiba dia bangun dan teriak. Itu sekitaran jam 1:30 lah. Dia teriak. Teriaknya tuh berontak gitu. Goyang dong berarti tandunya? Iya. Jadi pas kita lagi adem-adem gitu bawa dia gitu. Dipikirkan teman-teman jam 3 kita udah sampai lah. Bawa. Ternyata pas di Pancaweleh dia kebangun dan teriak-teriak. Wah, histeris lah teriakannya. Sampai yang kayak teriak kayak nenek-nenek bagaimana gitu. Gitu. Nah, kita turun. Karena dia kan berontak gitu. Kita ikat kan gitu. Turunin, buka ikatannya. Dia bilang, aing rek dibawa ke mana? Jadi, saya mau dibawa ke mana gitu. Aing rek dibawa ke mana? Cina gitu. Kita bilang, ini hipo apa kesurupan ya? Oh, berarti baru tahu di situ. Dia baru tahu. Oh, okay. Anak ini tuh hipo apa kesurupan kan gitu. Gitu. Terus sambil dipegangin temennya yang 2 orang, kita briefing lagi. Nah, kayak gini ini susah. Kalau ditandu kasihan. Iya. Kalau berontak. Nah, tiba-tiba setelah ini kata temennya, Kang, ya ada kenapa? Pingsan Oh, lagi. pingsan lagi. Ya, pingsan. Nah, pas pingsan, kita tentukanlah. Oke, sekarang kita putuskan bahwa si korban ini kita gendong. Jadi nggak usah pakai tandu. Waktu itu yang pertama gendong adalah saya. Kang Akil pertama tuh? Pertama. Tapi semuanya juga ngegendong. Oh, gantian ya? Bukan karena cewek mau gendong gitu. Iya. Kan biasa ditanya dulu kan dulu. Pokoknya cewek apa cowok? Aduh, kebelet. Biasa gitu. Oh gitu? Oh tim-tim yang di bawah itu kan? Kalau cewek, ya saya. Ya itulah kebiasaannya. Iya dulu. Tapi ya? bercanda doang. Iya dulu itu. Pada akhirnya evakuasi tetap juga. Jalan juga tetap kan? Jalan juga gitu. Nah itu. Jadi pas di Pancaweleh, gelap. Kalau suara-suara kayak suara orang ketawa atau suara gitu. Udah biarin lah. Udah gitu. biasa itu berarti. Nah, udah anggap aja apa gitu kan gitu. Nah di Pancaweleh gendong pakai sarung kan, sarung ikat. Pas jalan sebelum Kanang Batu tuh pas turunan, pas ada curugan itu air terjun di situ, tiba-tiba dia bangun dan langsung mencekik. Wah, katanya langsung nyekik saya itu. Langsung dicekik berarti? Cekik. Saya bilang tolong. Pada dilepasin lah. Tulungan gitu. Pada dipegangin. Pas diturunin, dia ngomong begini. Mau dibawa kemana? Tetap dia ngomong, arek dibawa kemana? Kata temannya, ini bukan dunianya. Rumahnya di Jakarta katanya. Kata temannya tuh kan? Kata teman. Udahlah, mau diajak ngobrol apapun nggak bakalan nyambung kan gitu. Dia pingsan lagi. Digotong lagi lah, digendong sampai ke Kanang Batu. Nah, di Kanang Batu, pas nyampe Kanang Batu digendong, dia bangun lagi. Tapi nggak mencekik ya. Iya. Bangun, pas diturunin, dia teriak-teriak. Oh, saya yang masih inget di kepala saya nggak meminjam mata ya. Jadi pas diturunin, itu ada kayak apa ya? Miskun kali ya. Dari ada yang kayak gini kan di Kanang Batu pohon. Iya. Dia lagi gini aja. Kuntilanak kan? Iya. Jadi si anak ini itu ngomong, kesurupannya ngomong lah. Ngomongnya gini, kalau Sundanya. Arek dibawa ke mana sih ya? Cenah ieu aing. Ieu mah milik aing gitu. Ini sudah milik saya, mau dibawa ke mana gitu. Iya. Jadi saya bilang,
ini masih hidup mau dibawa ke bawah kan gitu. Dia pingsan lagi. Tapi Miss Kun-kunnya masih gini aja. Masih ada Kang? Masih ada. Tapi pada ngeliat nggak yang lain gitu? Ngelihat sama. Ngeliat semua? Iya. Ngelihat. Saya masih ingat betul kalau itu. Gini aja. Saya bilang, mau lewat gimana kita ya gitu. Sedangkan dia juga ada di depan. Waktu itu saya putuskan ngambil kayu. Saya segini. Saya lempar. Dilempar itu Kang? Iya lempar. Karena kan evakuasi harus tetap jalan kan. Iya. Di situ aja sekitaran jam 2:30 lah. Lama banget. Gelap. Tapi pas dilempar kena nggak tuh Kang? Nggak tahu. Yang jelas pas dilempar, dia ketawa, pergi gitu. Lempar. Ya, abis itu gantian Adun yang gendong. Nah, pas berapa langkah mau ke air panas, Adun dicekik. Dicekik. Wah, turunin lagi kita. Turunin pas di shelter pemandang air panas tuh. Turunin. Kita. Gimana ini? Mau sampai jam berapa kita kan gitu. Sedangkan ini berontak kayak terus kayak gini kan. Berapa langkah berontak, berapa langkah berontak. Nah, terus tapi setelah dia berontak, ketawa, pingsan. Kita gendong lagi gitu. Nah, yang paling berkesan itu adalah di Rawadenok 2. Rawadenok 2 Kang? Iya. Itu yang paling lama. Karena pas pingsan, kita turunin, kita minum, dia kabur. Lari. Di Rawadenok 2 tuh. Lari. Tapi larinya nggak tahu kemana. Hilang berarti tuh? Hilang. Langsung kita keluarin senter gitu, nyari. Teriak-teriak. Itu jam 3:30, jam 4. Ternyata dia pingsan lagi di mau ke Rawadenoknya tuh ada jalan. Ya di situ tergeletak dia kan. Oh, untungnya dia pingsan di situ Kang? Iya, pingsan. Kita bawa lagi keluar. Di luar darahnya juga udah banyak lagi. Jadi jas hujan juga udah tembus lagi. Waktu itu darahnya. Makanya kan tutupin lagi pakai jas hujan lagi. Karena baunya Anyir gitu. Anyir banget gitu. Nah, di Rawadenok bukan hanya pingsan aja sebenarnya. Jadi pingsannya dia itu di depan kita itu Miss Kun-kun yang tadi di Kanang Batu ada lagi di situ. Sambil gini ketawa gitu. Kalau saya lihat sih bukan wajah cantik ya. Karena memang wajahnya nggak terlihat. Cuman gini aja. Tapi jelas Kang dilihatnya itu. Jelas. Dan ngeliat semua. Yang lain juga ngelihat. Makanya yang 2 orang temennya ini nggak mau jauh sama kita ini. Oh, ketakutan? Iya, ketakutan mereka. Gitu. Jadi kita masuk ke hutan, masuk mereka ngapain? Menurut kita diam aja di shelter ya. Iya. Capek. Enggak, dia nggak mau. Kita lari-lari gitu. Iya. Karena takut. Karena takut. Gitu. Di situ. Itu lama. Karena pas pingsan mau kita gotong beratnya minta ampun. Berat. Kalau badannya sebadan inilah kecil. Syukuran ini? Iya. Kecil. Ya paling Tapi, 40 ya berat iya, badannya ya? Berat banget. Pokoknya subuh adzan itu kita masih di Rawadenok. Gitu. Diem gitu. Tiba-tiba si Miss Kun-kunnya pas kita bilang jangan ganggu, dia mau udah pergi gitu. Tapi setelah dia pergi, ini jadi enteng lah keangkat. Oh. Gitu. Ada sebuah keanehan berarti itu Kang ya? Bawa gitu. Yang ketiga itu yang sampai Rawadenok itu yang gendong udah yang kelima. Oh, udah ganti-gantian Udah berarti. ganti-ganti. Karena kan berat juga gendong yang kayak gitu, ternyata lebih berat gitu. Datang pas Panyangcangan, di Panyangcangan juga sama, pingsan kabur lagi. Jadi pas Panyangcangan kabur lagi,
kita temukan di ini apa, di air panas Ciberem. Di Ciberem, di air terjun Ciberem. Ke arah Ciberem berarti, Kang? Itu kan lumayan jauh, Kang? Lumayan jauh. Karena kan kata Adun, dia lihatnya lari bukan ke atas kan, ke arah kalau pendakian ke kiri lah. Iya. Berarti ke air terjun kita susulin, ada dia kegeletak itu. Sebelum nyampe ke air terjun tergeletak ya. Nah, di situ pun kita lihat lagi Miss Kun Kun itu. Ada lagi? Ada lagi. Jadi kita sih tidak merasa diteror ya, karena memang kita bukan korban waktu itu kan gitu. Tapi mungkin yang diteror ya si korbannya ini kan gitu. Nah, begitupun dengan dengan celana kedua darahnya penuh, makin tembus banyak. Lagi berarti. Tembus lagi. Kita tutupin lagi pakai jas hujan berikutnya gitu. Digendong berat lagi. Berat. Pas itu saya bilang, tolong dong, kasihan kita lah, kasihan ke kitanya, gitu. Kalau memang jangan saling ganggu, saya bilang. Kata teman saya, kita baca doa dulu, baca doa lah, sebisa mungkin. Keangkat lagi. Angkat, nyampe ke Panjangcangan, pingsan. Nah, karena di bawah kita udah kehabisan tenaga kan gitu. Pada akhirnya kita putuskan turun 2 orang ke bawah minta bantuan gitu. Karena kita udah kelelahan lah, karena harus ngejar kan gitu. Nah, di situ di Panjangcangan kesurupannya itu bukan si korbannya lagi, tapi temennya. Temannya juga ikut kesurupan? Iya, laki-laki. Wah, gitu. Jadi bahasanya cek aing budak ieu ulah dibawa. Ieu geus nu aing cenah gitu. Kata saya juga ini jangan dibawa. Ini sudah punya saya. Jadi begitu. Kesurupan. Lama itu kesurupannya. Sampai jam 5:30. Gitu. Tapi dia ngomong apa aja tuh, Kang, pas waktu kesurupan itu sih yang cowok-cowok ini? Ya itu ngomel. Ngomel-ngomel aja? Ngomel-ngomel. Berarti ngakuin kalau yang perempuan ini udah punya dia gitu? Iya, udah punya dia gitu. Ngomel aja. Tapi dipegangin karena dia juga kayak mau lari kan, gitu dipegangin. Nah, alhamdulillah datanglah bala bantuan, termasuk dulu ada sesepuhnya resort yang bisa ngobatin datang, diobatin lah gitu. Yaudah sekarang mah pas ini udah beres, angkut ke bawah, nanti obatinnya di bawah, jangan lama-lama lagi di sini gitu. Nah, gendong lah. Yang ini udah sadar tapi lemas kan gitu. Dibawa, digendong lagi sama temen, gendong. Tahu Rawa Gayonggong itu? Iya, yang jembatan itu. Yang jembatan. Dicekik lagi di situ. Kesurupan lagi, Kang? Iya. Padahal udah terang ya. Iya. Orang udah terang gitu. Dicekik lagi di situ. Sambil bilang, "Rek dibawa ke mana aing?" gitu. Jadi mau dibawa kemana saya gitu. Saya bilang gini-gini amat ya, kasihan maksudnya. Pas dilihat darahnya kayak udah banjir lagi. Banyak banget darahnya. Nah, pas ini pakai lagi jas hujan. Kita kan berapa kali pakai itu? Satu orang itu kita bawa jas hujan satu ya. Jadi stok jas hujan itu yang keempat. Iya. Yang keempat. Bawa ke bawah. Nah, di Telaga Biru pas turun dia lari lagi, hilang. Itu agak lama tuh, setengah jam nyarinya. Itu larinya kemana, Kang, arahnya? Ke bawah? Ke shelter. Iya. Ke arah sana. Oh, ke arah belakang shelternya? Iya. Hutan kan situ. Iya. Tapi di situ nggak ada Miss Kun Kun. Karena udah pagi ya. Karena udah pagi, takut kali dia. Nah itu nyari dia lama banget cari. Kebetulan kita itu jadi totalnya itu 13 orang. Oh, karena kan bantuan. Ya? 13 orang termasuk petugas nyari lah, nyebar. Hampir setengah jam
baru kita ketemu sama anak itu dalam keadaan pingsan. Dalam keadaan pingsan. Di situ jas hujan yang dia pakai celananya itu nggak ada semua. Yang ada ya celana dia aja. Kan sempat dipakai di total bisa jadi 4 ya? 4. Itu nggak ada semua. Dia memakai celana Diato dengan darahnya itu udah banyak banget lah. Udah basah celana. Ya, kita carilah jas hujan kita kan. Sayang, nggak ketemu. Sampai sekarang saya tidak menemukan jas hujan itu. Padahal cuma celananya doang. Celana doang. Nggak ketemu sampai sekarang. Jadi di rumah dulu pas di rumah dulu gitu. Bajunya ada, celananya nggak ada. Oh, iya. Gitu. Ya, sampailah gitu, ketemu digotong. Kalau ini nggak berat, langsung digotong. Kata petugas, jangan digendong lagi bahaya. Kita tandu aja sambil dipegangin kan gitu. Jadi kita tandu 13 orang itu, sisanya yang 4 nandu, sisanya itu nempel. Oh, dijagain kiri kanannya ya? Iya. Karena kalau diikat kan kasihan. Iya. Nah, pas di pos bayangan, tahu pos bayangan dong? Iya. Yang jalur Cibodas. Tiba-tiba dia kesurupan lagi. Diturunin, pas diturunin, ya itu ngomong gitu lagi. Cuk aing rek dibawa kemana? Ya suaranya bukan suara begini, tapi suara perempuan kan gitu. Cuk aing rek dibawa kemana? Ya kata saya mau dibawa kemana kan gitu. Saya bilang pulang ayo pulang gitu. Sambil melotot kan matanya gitu. Bilang kata ke petugas, kumaha ya? Gimana ini Pak? Biarin dulu diemin. Melotot matanya. Ini langsung kenceng banget. Di situ lama tuh lumayan, 1/4 jam. Jam 6 nyampe situ, udah diamin dulu. Jam 6:15 kita jalan. Jadi udah masuk ke Minggu dong. Iya. Hari Minggu Rame jam. itu ya? Iya. Ada yang ke Curug juga gitu. Dia ke Curug Ciberem kan. Kenapa Pak? Oh ini jatuh. Jadi kita bilangnya jatuh aja. Iya. Tapi kan ini sambil melotot-melototan gini gitu. Udah, kata petugas diamin dulu. Habis dari situ pingsan. Bagusnya si korban, bagusnya ya. Jadi setelah dia kesurupan pingsan gitu. Jadi ada waktu kita untuk membawa dia kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Berarti setelah dia kesurupan, Pingsan lagi. Jadi setelah situ naik ke tenda, ke tandu, langsung bawa lari. Alhamdulillah nyampe sampai ke resort. Iya. Jam berapa itu Bang sampai resort? Ya jam 7-an lah. Jam 7-an. Iya. Udah terang berarti ya? Udah terang banget. Karena kan yang naik ke Curug juga udah mulai kan. Gitu. Udah mulai rame ya? Udah mulai rame. Jam 7 mulai. Nah di resort itu kesurupan. Kesurupan lagi Kang? Kesurupannya bukan dia aja, temennya 2 orang ikut. Yang ceweknya juga kesurupan. Iya. Yang cowok yang kesurupan di Panjangcangan ikut kesurupan lagi. Dua-duanya berarti itu? Jadi 3 orang. 3 orang kesurupan ya? Nah itu. Jadi pas turun kesurupan. Yang ini nangis, yang ini teriak, yang ini ketawa. Kayak paduan suara. Iya gitu ya? Jadinya. Jadi petugas tuh kita itu megang yang ini berontak. Jadi yang ngomong tetap yang kesurupan yang cewek ini ya? Cek aing ngerek dibawa ke mana gitu. Masih itu aja yang Masih itu aja. Aing mah di luhur gitu. Saya mah di atas gitu. Rumahna kali di atas. Nah, lama itu 1/2 jam lah. Di situ kesurupan diobatin. Pada akhirnya lemes, si korbannya itu lemes banget. Dilarikan ke rumah sakit kalau nggak salah. Si korban. Karena memang darahnya terlalu banyak. Iya, dan juga sering keluar masuk juga ya. Karena dia lari-lari itu.
kita sih ngelihat dari kakinya itu biru-biru. Biru-biru. Apa benturan karena jatuh ke Iya. ke batu atau apa. Lari, dibawalah ke rumah sakit kan gitu. Nah, pas di rumah sakit aman lah gitu. Temennya datang, orang tuanya datang. Saya pulang sama Adun. Malamnya pas saya nyampe di rumah, kan kalau rumah saya belakangnya langsung ke hutan. Ya. Nggak ada kampung lagi gitu, Iya. langsung berbatasan di situ. Nah, Adun waktu itu tidur di rumah karena udah capek lah. Iya. Pulang tidur di rumah. Pas jam 9 malam, kalau kita sih nyampenya siang, cuman ini Istirahat dulu ya istirahat gitu. dulu. Nyampe jam 9 malam, pas Adun keluar, tiba-tiba ada Miss Kun Kun di belakang gini. Kayak mandi Dulu pembasahan kayaknya kan. kamar mandi saya kan rumah di luar, Iya. nggak di dalam, di luar. Jadi kalau mau pipis atau BAB itu keluar. Iya, nyebrang dulu gitu. Iya. Nah, di belakang rumah itu kebetulan ada pohon aren, Oh, iya. gede kan. Nah di situ lah. Mungkin nggak sih Kang, ini kuntilanak yang sempat ketemu Nggak di tahu. Karang Batu? Soalnya saya pulang istirahat, kata Adun saya mau panas. Oh. Jadi nggak tahu ya, panas aja. Si Adun nih. Saya yang Oh, panas. Kang Akrinya? Panas. Saya bilang, apakah ini efek dari saya ngelempar di kandang batu itu ya? Dia marah mungkin gitu. Terus karena memang ini saya ke Adun, ke adik saya, Gun panggilin Ustadz lah, ada di di kampung. Ustadz bilangin, ternyata saya juga kena auranya mereka, gesekannya gitu. Sehingga badannya nolak panas gitu. Itu Akhirnya diobatin tuh Kang? iya. Dengan cara gimana Kang? Oh ya minum dijampi-jampi lah. Tapi memang setelah diobatin ringan badan. Perbedaannya jauh. Jauh banget gitu. Nah, Miss Kun Kun yang di belakang itu pas dilihat udah nggak ada lagi. Udah hilang berarti. Sampai sekarang tuh Kang? Sampai sekarang Udah hilang. udah hilang. Udah nggak penasaran lagi dia. Mungkin kesel nggak dia sih gara-gara disambit mungkin Kang? Jadi dia penasaran itu gitu. Ya mungkin begitu karena dia itu ngejar. Ini yang nyambit gua nih katanya. Tapi cuma Kang Akri doang yang diinin. Teman-teman yang lain nggak? Enggak. Cuman yang ngelihat pertama di belakang ada Miss Kun Kun itu kan Adun. Gitu. Saya bilang pas nyampe ke rumah, badan udah nggak enak lah. Nggak mandi, nggak apa gitu, tiduran. Udah kayak setengah pingsan apa ya, panas gitu. Gitu Bang ceritanya. Jadi buat saya ini, ya mudah-mudahan sih anaknya sekarang sehat lah. Iya, nonton ya, bisa komen juga nih bisa Kang. komen juga. Atau Komen lah gitu. teman-temannya juga tuh Iya. ya. Kalau enggak teman-temannya lah. Tapi rombongan pendaki ini dari mana tuh Kang? Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Mereka itu punya SIM-aksi, tidak ilegal ya. Oh, berarti resmi ya? Resmi ya? mereka berenam. Jadi adalah SIM-aksinya ada. Iya. Nah, kalau misalkan ada kendala di atas dan survivor nggak punya SIM-aksi itu gimana Kang? Tetap ditolong nggak Kang? Tetap. Tetap ditolong. Jadi bersyukurlah kita gitu. Bersyukurlah kita atau berterima kasihlah para pendaki gitu yang ilegal ini. Jadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango beserta tim SAR-nya atau volunteer gitu. Tidak pernah bertanya dia punya izin apa tidak. Gitu. Kalau dia menolong, ya tolong. Iya. Karena urusan nyawa itu beda dengan SIM-aksi kan. Nomor gitu. satu berarti iya. Kita selamatkan dulu, administrasinya nanti. Belakangan gitu ya. Entah itu mau di blacklist atau gimana itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Iya betul. Oh, kayak kemarin juga aku sempat ngelihat di postingan IG itu kan ada video yang di nakal-nakal ya. Itu yang di shelter ini ya, di Surya Kencana Kang. Itu sempat di blacklist tuh Kang.
Tahu nggak Kang ceritanya? Kang? Tahu kalau kayak gitu, kalau lagi ditutup biasanya sanksinya itu sanksi sosial. Sanksi sosial. Kalau dia pekerja kantoran, dikirimi surat oleh Taman Nasional ke kantornya. Oh, peringatan gitu. Peringatan. Malu kan? Iya. Kalau dia anak sekolah, dia kirimi ke sekolahannya. Itu sanksi sosialnya. Administratif bisa dendaan. Terus ada sanksi lagi biasanya dilarang naik selama Berapa setahun tahun gitu misalkan. ya? Tapi khusus Gunung Gede ya. Oh, berarti Gunung Gede aja Kang. Iya. Kalau dia mau ke gunung-gunung luar daerah gede Nggak itu iya. masih bisa. Berarti Bisa. kan nggak satu likaran semua gunung yang Enggak. di Indonesia. Cuman Gunung Gede aja. Biasanya begitu, Bang. Iya. Gitu. Atau mungkin dari Putri terus dari Gede boleh kali. Dari Putri dari Cibodas boleh. Itu tetap nggak kena tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting jalur manapun Gunung Gede Nggak boleh itu berarti itu. Karena kalau misalkan dia melanggar, ya ada perjanjian pidana misalkan gitu atau apa gitu. Iya, karena emang di surat-surat itunya ada Iya. juga tindak pidana itu ya. Iya, betul. Sampai parahnya juga pidana dan juga denda juga itu Kang ya. Soalnya kan dalam keadaan ditutup ya. Iya. Jadi saya juga ke para pendaki untuk saat ini kalau memang ditutup janganlah naik. Jangan paksain ya. Jangan dipaksain. Tunggu aja buka. Iya, salah buka. Kalau ada yang nawarin nggak usah lah. Iya. Soalnya gini, kalau misalkan dipaksain naik, ada apa-apa, yang repot ya kita. Iya benar ya. Oke, Kang, ini kan kejadian di tahun 2014 ya, Kang. Iya. Pada saat itu Kang Akri ini sedang bekerja apa tuh, Kang? Atau mungkin volunteer apa gimana? Apa ranger Belum ya? pernah bekerja sih. Berarti emang stay-nya di gunung aja gitu. Waktu 2014 saya masih aktif menjadi porter. Oh, masih sering gue tamu berarti itu, Kang. Porter Gunung T. Makanya standby-nya di Cibodas kan gitu. Oh, iya. Karena jalur pendakian kan gitu. Oke, jadi kalau emang misalkan ada kendala apa-apa di atas, insiden yang nggak Iya. kita inginkan bisa siap juga, Kang. Iya, Bisa bantu siap. juga ya. Iya. Dan itu semua bukan Kang Akri dong, banyak teman-teman juga. Banyak. Jadi kalau kita kan Bogor, terus Sarongge, Maleber, itu kan bukan jalur pendakian. Nah, Jadi volunteer dari 3 pintu ini ngebantu ke Cibodas. oh, iya. Atau membantunya ke Sukabumi sama Gunung Putri gitu aja. Iya, dibagi gitu ya. Ya muter aja. Oke, takut-takut kalau ada insiden kan bisa Iya. langsung gerak cepet gitu, Kang ya. Tuh. Nah, ini kan di tahun 2014 pada saat itu gue juga kan sempat naik ke sana kan sebelum 2014 gue udah naik sana. Emang ini Kang rapi, Kang. Dari mulai pengecekan simaksi segala macam itu rapi banget, nggak bisa lewat loh. Nggak kayak sekarang. Rapi banget. Karena kan 2014 atau sebelum 2014 itu Yusuf pendaki itu baik, cukup ilmunya, tapi cukup nakal tangannya. Iya, karena gue Ya kan? sering metikin bunga dulu ya. Tapi mereka secara wawasan pendakiannya justru lebih dewasa yang dulu ketimbang yang sekarang ya gitu. Kalau kita mau melakukan hal apa-apa, kita Iya. kudu berpikir lagi Iya, gitu. betul. Lebih bijak yang dulu lah gitu. Minimal ada basicnya lah, Kang. Gitu. Iya. Makanya kan kalau yang sekarang ini kita sering ngingetin belajarlah Sama yang senior-seniornya ya senior. kan. Karena memang setiap gunung itu pasti beda karakternya. Iya. Kita hebat di Cerme, belum tentu di Gunung Gede hebat. Iya, kita hebat di Gunung Gede, Belum tentu di Salak. hebat. Iya, gitu aja. Bener-bener. Jadi jangan pernah, harus bijak lah Iya. mengolah itu kan gitu. Berarti kan yang pertama kali turun ini kan rombongan temennya ya, 4 orang kan? 4 orang. Itu dari pos sampah udah teriak-teriak dia itu. Gimana? Dari pos sampah berarti dia udah teriak-teriak Udah minta tolong. teriak. Teriaknya bukan teriak, hei, bukan. Tolong. Tolong. Sambil lari gitu kan gitu. Sambil bawa apa? Tas. Tas gitu. Nah, berarti pas waktu teman-teman relawan pada naik itu mereka berempat berarti stay di bawah ya, nggak ikut naik atas. Enggak, kalau yang 4 orang enggak. Iya, 4 orang enggak berarti. Yang 2 orang ikut kita kemana-mana. Karena yang takut nungguan. Iya. Padahal kalau kita tuh hemat kita, Iya. kamu turun aja duluan biar nggak capek.
kasih tahu temennya bahwa korbannya udah ada lah gitu. Iya, udah ditangani dengan baik lah ya. Tapi nggak mau. Iya. Dia pun sampai jam 7 itu nyampe bawah. Berarti bareng tuh, Kang? Iya bareng. Jadi kalau emang misalkan dia udah ketemu, dia malamnya pulang turun sendiri, dia bisa istirahat ya? Nggak tahu. Iya, dia bisa istirahat. Iya, apa sebenarnya gimana di dia bawah. bisa istirahat di bawah. Tapi gitu. dia, mungkin karena ini, Kang, apa sih namanya, solidaritas temannya mungkin. Atau mungkin karena takut. Nggak. Dia itu takut karena dia juga lihat Miss Kun Kun di Kandang Batu. Itu mungkin yang mereka takut nggak mau pulang duluan. Berarti ngelihat semua. Ngelihat semua kalau itu jelas. Nah kan sempat beberapa kali kesurupan, Kang, itu. Dan sempat lolos juga dari lari gitu. Untungnya nggak sempat jatuh ke jurang apa gimana itu gitu. saya pikir, ini mah bukan hipo. Kalau hipo kan udah nggak sadarkan diri kan. Iya, udah pasti ngancing udah giginya gimana. pasti gimana gitu. Kalau ini lari beberapa puluh meter ketemu lagi gitu, pingsan gitu. Nah kan lewatin jembatan air panas, Kang, itu. Itu gimana, Kang? Nah, Digendong apa digotong itu? Saya bilang kebetulannya setelah dia ngomel-ngomel, teriak-teriak, pingsan. Nah, dalam keadaan pingsan itulah kita manfaatin dia untuk buat nyebrang. Iya, Itu kan gitu. lumayan bahaya juga Iya, tuh, Kang. Kalau gerak dia di situ, Iya, benar. terbang kita ke bawah. Ikut berapa orang gitu ya? Iya, Kan yang aneh juga nih, sempat kesurupan, sempat digendong, dan nyekek dia, Kang. nyekik. Nah itu cekikannya lumayan lah. Sambil kalau telinga, kan serem banget ya, nempel banget di telinga soalnya. Kalau jauh sih ada jaraknya, ini nempel mulutnya di sini. Iya, Sambil karena kan digendong ya posisinya. gitu. Oke. Bukan yang bukan yang gorok gitu. Tapi pas sampai di jembatan setan, Kang, ya, di atas itu kan sempat buka buka Iya. tenda ya gitu ya. Udah ketemu belum temannya tuh? Udah di situ memang titiknya. Oh, di situ. Mereka nungguinnya di situ. Oh. Yang Tapi kebetulan- pengakuan temannya gimana tuh, Kang? Memang ya itu nggak ketemu. Jadi mereka di situ tuh dengan harapan si korbannya itu datang nyamperin lah, dengan harapan Iya, gitu. iya. Tapi pas kita datang ke situ pun dia belum menemukan temannya itu. Entah bersembunyi di mana, entah naik pohon, entah apa dia gitu. Tiba-tiba dia datang, bok. Itu mungkin pas keluar, oh iya dia gitu. Nah, suasana di Kandang Badak ramai dong berarti. Di Kandang Badak ada beberapa tenda lah. Malam minggu itu, Kang. Iya, ada beberapa tenda. Dan 2014 Kandang Badak nggak terlalu rame. Lebih ramai ke Surken. Iya, Ke kesurkan. Putri itu ya, lebih Kalau ramai. sekarang iya kayak pasar kan. Iya. Karena Susah buat. luas lagi kan gitu. Dulu enggak. Masih masih teratur lah Masih gitu. tertata lah ya. Masih tertata. Kalau sekarang kan di mana aja bisa Iya. buat tenda tuh. Gitu. Itu Bang. Oke. Tapi setelah turun itu nggak ada ini, Kang, dari pihak keluarganya mungkin atau gimana? Jadi pas turun di rumah sakit sehari sesudahnya saya ditelepon. Oh, oke. Disuruh ke Cibodas. Ternyata waktu itu jujur ya, saya untuk 6 orang ini dikasih uang tuh 2 juta. Lumayan, Kang. Tapi kita kembalikan. Karena apa, Kang? Enggak. Nanti sosialnya hilang. Waktu itu masih ngomonginnya sosial lah berat. Iya, Ya kan? Jadi kita bilang kita ikhlas gitu. Memang sudah kewajiban kita kan gitu. Walaupun nggak digaji ya, jadi porter itu. Jadi volunteer itu memang bukan pilihan. Iya. Tapi diharuskan kalau kita, karena ada di kaki Gunung Gede kan gitu, membaktikan diri gitu, kita kembalikan gitu. Kalau sekarang mah diambil. Dikembalikan 2 juta kok. Waktu itu gede ya. lah Gede 2 juta itu, Kang. buat berenam. Tapi saya juga waktu itu nggak egois ya, nanya ke yang lain juga. Dan yang lain Tapi setuju yang lain kayak gitu. juga udah balikin aja, Jadi ya sudah hasil kesepakatan kita balikin. Oh, berarti dari pihak keluarga sempat berterima kasih lah Iya. itu ya. Ngasih lah itu. Dan setahun atau setelah itu rombongan itu sempat ketemu lagi nggak? Belum. Naik lagi? Belum. Oh, berarti cuma itu aja kejadiannya? Trauma kali mereka. Eh, Nggak trauma gimana? iya. Dari atas itu.
Mungkin kronologisnya dia kesurupan ini dari pos berapa tuh Kang? Dari puncak mungkin Kang? Dari puncak Geger. Dari puncak Geger yang arah Dia turun itu. mulai lari itu pisah sama rombongannya di puncak Geger. Lari. Oh. Nah, pas dikejar ya pisahnya itu ya di tanjakan setan itu udah nggak ketemu. Udah nggak ketemu dan 4 orang teman ini turun Iya, buat minta bantuan gitu turun, Kang. minta bantuan. Oke, iya. Untungnya ya bagusnya, maksudnya para pendaki ini solidaritasnya tinggi lah. Nggak kayak sekarang ya. Yang turun-turun, yang nunggu-nunggu gitu. Walaupun yang nunggu keceplosan juga, kecolongan juga ya. Karena nggak ketemu temennya. Kalau sekarang kayaknya ditinggalin. Iya, kebanyakan Kan gitu, kebanyakan ditinggalin minta tolong, udah ditinggalin aja, mereka pulang Lu aja. tutup sini, gua turun ke bawah ya, minta Iya. bantuan gitu Iya Kang. gitu. Oh iya. Dan cuman satu Bang Mai. Sampai detik ini, sampai sekarang lah, saya belum menemukan tasnya. Tasnya Kang? Tas. Tas dari survivor ini? Iya. Si teman-temannya juga sama. Tasnya soalnya nggak ada yang bawa. Oh. Ya mungkin ke jurang lah atau apa gitu. Iya. Sampai sekarang tuh berarti? Iya, sampai sekarang. Belum ada yang menemukan tas, nggak ada. Berarti mereka ini lintas apa gimana Kang? Nggak, dia naik lewat Putri. Turun Iya, Putri. Cibodas. Iya lintas kan? Iya. Iya. Oh iya. Lumayan itu mungkin. Mereka itu nginepnya itu bukan di alun-alun. Di puncak. Di puncaknya Iya. Kang? Karena dia pikir kan pagi-pagi bangun, Buka tinggal tenda, turun lah. Buka tenda ngeliat matahari terbit Iya, gitu. tinggal turun kan gitu. Oh, tapi nggak sempet detail buat nanya ke rombongan ini Kang. Dia perempuan ini tuh mensnya dari hari apa gitu? Atau mungkin itu hari pertamanya gitu? Jadi dia haidnya itu pas di alun-alun. Jadi sesudah naik ya, Iya. dia haid. Dia bilang ternyata dia di ganjalnya itu nggak bawa pembalut, Dia nggak mau pakai pembalut? kain, baju. Jadi kenapa becek mungkin? Iya. Karena nggak pakai pembalut. Jadi kemana-mana kan gitu. Sempet kepikiran loh, perempuan naik gunung, mereka kan tahu tanggalnya Kang. Kenapa nggak buat persiapan gitu, buat nyetok softtek gitu kan? Kan kalau mens itu kan bisa maju bisa mundur. Iya. Mungkin. Harusnya sih kalau saran saya itu dapat nggak dapat ya Bawa ya. bawa. Entah itu tetangga tendanya ada yang kena Iya. musibah kayak gini kan kita bisa ngebantu gitu kan. Maksudnya tidak buat kita, buat orang lain pun bisa. Oh, oke, gokil banget sini. Sampai-sampai diparanin sama kuntilanak Iya. gitu ya. Di Kanang Pokoknya Batu itu Kang. Kanang Batu, air panas, Kanang Batu, terus Rawadenok 2, Curug Ciberem. Kang, pertanyaan terakhir nih Kang dari mungkin ini berbeda dengan pendakian ya. Menurut Kang Akri jembatan Gayonggong ya, itu gimana Kang? Horor nggak Kang? Dulu nih. Bahasanya dulu tua banget ya. Dulu. Emang udah ini kan? Belum ada jembatan kan? Masih kaki kayu pendakian. gitu. Belum. Oh sebelum berarti? Sebelum. Itu kita masih nginjek rawa-rawa ke bawah. Bawah. Ya. Seremnya di situ bukan sama hal goibnya. Tapi di situ tuh ada ular gede. Oh, binatang-binatang buas gitu Kang. Terus terakhir ada yang ngelihat itu macan tutul minum di situ. Serem kan? Iya. Ya kan? Karena horornya karena itu ya, Iya. binatang-binatang buas bukan karena. Ya makanya kan Taman Nasional mengharuskan itu pakai jembatan karena memang dulu itu ada ular perlintasannya. Karena bahaya lah Ya ya. bahaya. Terus ada macan tutul gitu. Itu aja sih. Oke. Dibuat jembatan itu sebenarnya itu. Oh intinya itu ya. berarti. Sebenarnya kalau pendakian itu pun tanpa jembatan itu lebih keren. Iya bisa Lebih aja ya. dapat kan? Gitu. Cuma kan bisa keakses buat ke air terjun Iya, juga kan kalau kayak betul. gitu. Makanya masa orang mau ke air terjun harus lewat-lewat itu kan. Oke Kang Akri. Betul. Mana nih yang berarti yang tempat horor nih Via Cibodas kalau menurut Kang Akri? Pos berapa? Saya sih tanyakan setan. Oh tindakan setan. Buat saya itu tidak pernah terlupakan saat tenda saya
obrak-obrak. Oh, berarti punya pengalaman juga Punya di situ. pengalaman. Waduh, oke Kang Akri, thank you banget nih udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman evakuasi ya. Iya. Salah satu survivor dari Jakarta yang kesurupan dari atas sampai bawah. Iya. Evakuasi cukup berlangsung lama juga itu Kang, dari jam 9 malam ya? Jam 9 malam, ya nyampe jam 7 pagi. Sampai jam 7 pagi. Wah, Lumayan gokil sih. menguras energi. Menguras energi Iya. dan tanpa bayaran ya Kang ya. Alhamdulillah. Bergerak melalui hati nurani Kang pada saat itu ya. Makanya itu, kalau mau berbuat baik, ya baiklah. Iya. Kalau untuk kedepannya mau dibalas baik atau enggak itu urusan belakangan aja Kang. Belakangan. Yang penting kita berbuat baik aja dulu. Kebaikan itu datang bukan dari orang yang kita tolong biasanya. Iya, dari Banyak. orang lain gitu Iya. ya. Oke Kang, Mas sebelum banyak. mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan Kang buat teman-teman semua. Apa tuh Kang? Yaitu dari kita belajar dari yang sudah-sudah. Naik gunung untuk para perempuan dalam keadaan haid, janganlah kalau bisa. Tapi kalaupun misalkan di rumah belum, persiapanlah. Bawa bekal itu Bawa ya. bekalnya gitu. Karena kita nggak tahu di gunung itu ada apa, bagaimana gitu. Karena kita tidak bisa menebak itu. Benar. Yang jelas pesannya adalah tetap berbuat baik itu aja. Oke, tetap berbuat baik ke semua orang ya. Iya, Walaupun nanti kebalikannya, kebaikan itu bukan dari orang yang kita kasih kebaikan gitu Kang. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kang Akri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.